Ini merupakan salah satu pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4, yaitu penyebaran budaya positif, dengan saya calon guru penggerak angkatan 10 Sunarti Subur pada SMP Negeri 1 Tua. Oke Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu kita melakukan ice breaking dulu sebentar Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri. Oke, langsung saja kita melakukan tepuk semangat. Mestinya Bapak Ibu tepuk semangatnya. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke Bapak Ibu, perlu saya ingatkan di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi saya hanya membagi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita berkolaborasi demi kemajuan sekolah kita ke depannya. Oke Bapak Ibu, masuk pada menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif pada guru SMP Negeri 1 Tua. Bapak Ibu, yang ketika Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Ketika mendengar kata budaya positif, ada yang bisa mengatakan pendapatnya? Ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu? Kebiasaan baik. Oke. Ya, terima kasih Bu Nanti atas kesempatannya. Menurut saya budaya positif itu adalah suatu perihal kebiasaan baik yang selalu dilakukan dan menjadi sebuah budaya yang setiap saat dilakukan di sekolah maupun dimanapun kita berada. Terima kasih. Oke, baik sekali Ibu Linda. Ada lagi yang mau menyampaikan tanggapan terkait budaya positif yang mungkin sudah dilakukan di sekolah kita? Apa saja contoh-contoh budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita? Ya, baik budaya positif yang bisa dilakukan itu cara menjaga kebersihan, waktu, memberikan salam pada saat masuk sekolah dan ketika meninggalkan lingkungan sekolah. Itu yang saya sampaikan. Oke, baik sekali Ibu Selvi. Ya, jadi budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama, misalnya kita menyambut siswa di pagar sekolah, kemudian budaya 5S, salam, senyum, sapa dan sebagainya. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Oke, masuk pada tahapan-tahapan penerapan budaya positif. Pada tahapan penerapan budaya positif ini terdapat 5, yaitu ada perubahan paradigma, konsep disiplin positif, motivasi, keinginan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Yang pertama kita lihat pada perubahan paradigma. Jadi Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi menurut ahli Dr. William, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ada ilusi bahwa guru
tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Kemudian ada juga konklusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Kemudian usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut yang akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Kemudian ilusi yang berikut bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat membuatkan karakter menggunakan kritik dan rasa bersalah. Tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Masuk pada yang berikutnya, yaitu ada perubahan paradigma. Menurut Stephen, jika ingin membuat kemajuan, perlahanlah ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Jadi Bapak Ibu, jika kita ingin merubah orang lain, maka kita perlu dari diri kita dulu. Kita rubah apa yang ada dalam diri kita dulu, baru kita bisa mengajak orang lain untuk berubah. Kemudian masuk pada yang berikut, ada konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi Bapak Ibu, makna kata disiplin ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Kemudian ada juga menurut ahli Diana Gosar menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Masuk pada yang berikut Bapak Ibu, ada konsep disiplin positif dan motivasi. Motivasi perilaku manusia ini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosar itu ada untuk kebutuhan manusia untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapat imbalan. Kemudian ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menurut Diana bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, fisiologi ataupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka, dan mereka tidak melakukan tindakan itu. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapat pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting untuk mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi begini Bapak Ibu, ini juga terdapat pada anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita itu mau melakukan sesuatu itu ketika mengerjakan tugas, kalau tidak ada hukuman itu mereka tidak mau mengerjakan begitu. Ketika kalau diberi hukuman, misalnya kalau kamu tidak mengerjakan tugas
Kemudian ada juga anak-anak itu yang mau melakukan sesuatu ketika akan mendapatkan imbalan baru mereka melakukan. Kemudian ada juga yang mereka melakukannya itu benar-benar dari dalam diri mereka, mereka merasa bertanggung jawab, mereka merasa oh ini tugas saya, jadi saya harus menyelesaikan tanpa ada imbalan atau hukuman. Masuk pada yang berikutnya yaitu ada tujuan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari dalam diri atau yang tadi sudah dibilang internal itu, motivasi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak itu mau melakukan sesuatu kalau dari dalam diri mereka sendiri dengan kemauan mereka sendiri tanpa mengharapkan imbalan. Masuk pada yang berikutnya yaitu ada keyakinan keras. Bapak Ibu di sini ada yang sudah melakukan keyakinan keras. Mungkin di kelas sudah melakukan keyakinan keras? Sudah, oke. Jadi Bapak Ibu, keyakinan keras ini merupakan nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinan keras daripada hanya mengikuti aturan. Pembuatan keyakinan keras ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi untuk pembuatan keyakinan keras ini harus yang pertama itu keyakinan keras harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Kemudian yang kedua, keyakinan keras ini dia berupa pernyataan universal. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan keyakinan keras ini selalu dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan keras harus dibuat jangan dibuat terlalu banyak Bapak Ibu. Dibuat saja kalimat-kalimat yang mudah diingat. Misalnya mengerjakan tugas mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu, seperti itu. Buat keyakinan keras itu yang pendek-pendek saja yang mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian yang berikut, keyakinan keras hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, sekolah dan sebagainya. Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini seperti jangan kita masuk langsung bilang Bu Guru mau buat keyakinan kelas, langsung Bu Guru yang menentukan sekali keyakinan kelasnya seperti apa. Tapi tidak, untuk membuat keyakinan kelas ini kita masuk mengajak siswa bahwa anak-anak kita mau buat kalian mau tuh pembelajaran yang seperti apa. Kemudian ditanya kalian mau tuh proses belajar kita itu seperti apa. Nanti di situ anak-anak sendiri akan mengurus kemauan mereka pada saat proses pembelajaran seperti apa. Kemudian setelah itu nanti kita rampung dari yang mereka sudah tulis itu, rampung menjadi kalimat-kalimat yang pendek dan mudah diingat oleh anak-anak Bapak Ibu. Oke, masuk pada yang berikut yaitu dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada dia punya sanksi. Jadi Bapak Ibu, untuk sanksi dari pelanggaran-pelanggaran keyakinan kelas juga jangan kita guru yang sendiri langsung menentukan, tapi kita tanyakan kepada anak-anak ketika pelanggaran yang ini kalian mau sanksinya seperti apa. Jangan langsung kita sendiri guru yang mengatur sanksi, tapi kita kembalikan kepada anak-anak mau ketika melanggar poin ini kalian mau sanksinya seperti apa Bapak Ibu. Kemudian hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel yaitu ada perbedaan antara hukuman, sanksi dan restitusi. Oke, masuk pada yang berikut.
Hukuman bersifat, jadi Bapak Ibu, hukuman itu tidak bersifat tiba-tiba atau tidak direncanakan Bapak Ibu. Contohnya begini, ketika ada kita misalnya tugas piket, kemudian ketika siswa datang terlambat, tanpa sadar kita langsung memberi hukuman. Nah, jadi hukuman itu sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tanpa direncanakan atau tanpa tertera pada aturan-aturan sekolah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian siswa itu pada hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana, siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian di samping itu hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa melalui suatu diskusi atau arahan dari guru. Baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman ini bisa berupa fisik maupun verbal atau itu akan jadi Bapak Ibu seperti ini. Ketika misalnya kita menemukan siswa itu yang terlambat, tanpa kita mencari tahu alasan apa dia terlambat, kemudian kita langsung memberi hukuman secara tidak langsung, itu kita bisa membuat siswa itu dia tersakiti atau bisa jadi siswa itu menyimpan dendam kepada kita Bapak Ibu. Jadi kalau masuk pada yang berikutnya yaitu disiplin. Kalau untuk disiplin ini dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana, kita sudah buat, misalnya contohnya sudah ada dalam aturan-aturan sekolah, kemudian dia sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau hukuman kan terjadi secara tiba-tiba, tetapi kalau disiplin itu yang sudah ada pada aturan-aturan, jadi antara siswa dan guru itu sudah tahu. Oh, ketika saya melanggar ini saya sudah tahu hukumannya seperti ini. Tetapi kalau hukuman itu berarti dia terjadi secara tiba-tiba Bapak Ibu. Kemudian sanksi atau konsekuensi dia tetap membuat siswa dengan merasa nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Masuk pada yang berikutnya itu ada pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia ini semua yang dilakukan oleh manusia itu tentu ada dia punya tujuan, yaitu untuk apa, mendapatkan apa yang dia inginkan. Menurut Dr. William Lasser, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang berikut ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas dia punya kemampuan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, ada juga kebutuhan kesenangan. Jadi begini Bapak Ibu, terkadang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita itu karena mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan cinta dan kasih sayang, sehingga mereka merasa bahwa ketika mereka melakukan itu mereka akan diperhatikan oleh guru, akan disayang oleh guru. Sebenarnya yang siswa-siswa lakukan itu mereka hanya ingin mendapat kebutuhan itu, cinta dan kasih sayang yang lebih merasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ada juga kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita itu juga terkadang karena mereka merasa senang saja dengan apa yang sudah mereka lakukan. Ketika mereka misalnya mengganggu teman dan sebagainya, itu akan menjadi suatu kepuasan ketika dia berhasil membuat dia punya teman itu sepertinya seperti menangis, itu dia merasa berhasil gitu. Kemudian masuk pada yang berikut Bapak Ibu, ada posisi kontrol guru. Menurut Dian Dosen terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswa. Yang pertama ada di sini. Yang pertama ada penghukum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk yang seorang penghukum ini, seorang penghukum
verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum ini dia akan berkata, contohnya seperti ini, patuhilah aturan saya atau awas nanti kamu selalu saja salah. Tanpa kita sadar Bapak Ibu, kita itu terkadang kita ada pada posisi penghukum. Kemudian ada juga yang berikut ada membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keinginan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata pada posisi membuat orang merasa bersalah ini misalnya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Ya, jadi pada posisi membuat orang merasa bersalah terkadang kita berbicara dengan siswa itu dengan nada yang sedikit lembut. Kemudian posisi yang berikut adalah posisi teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif itu dia berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata untuk posisi teman ini seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Kemudian ada juga, ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah, jadi Bapak Ibu untuk posisi teman, posisi kita menempatkan diri pada posisi teman ini ada dia punya hal negatifnya, yaitu dari posisi teman adalah bila guru tidak membantu maka siswa akan kecewa atau merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau berusaha, siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain, dan siswa akan bergantung pada guru tersebut. Posisi yang berikut adalah posisi yang keempat adalah monitoring atau pemantau. Pada posisi pemantau ini berdasarkan dia punya peraturan dan konsekuensi dengan misalkan hubungan pribadi. Pertanyaannya biasanya diajukan seperti ini. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian kalau untuk posisi manajer ini merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata yang sering digunakan oleh pada posisi manajer yaitu apa yang kita yakini, keyakinan kelas, apa yang kamu yakini. Jika kamu menyakiti apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencanamu untuk memperbaikinya. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari lima posisi kontrol ini terdapat pada siswa adalah mencapai posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, jadi coba kita berikan selama ini kita itu berada pada posisi mana? Posisi teman atau posisi penghukum atau posisi manajer atau posisi pemantau? Ada yang bisa memberi tanggapan terkait selama ini mungkin dia jadi di posisi yang mana Bapak Ibu? Boleh siapa yang mau ini? Saya Oke, silakan Ibu Rina. ya, terima kasih Bu. Di sini posisi kontrol guru yang seharusnya kita berada di posisi manajer Bu. Karena di posisi manajer ini kita tidak terlalu tegas, tapi betul-betul kita menanamkan
coba mencari solusi atas permasalahan yang boleh. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ina. Oke Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini yang sebaiknya ada pada diri kita Bapak Ibu itu ada pada posisi manajer. Kalau kita berada pada posisi penghukum, itu akan membuat siswa itu merasa dendam terhadap kita. Jadi sebaiknya kita berada pada posisi manajer Bapak Ibu. Pada posisi teman juga bagus, bisa membuat kita dekat kepada murid, tetapi posisi teman itu ketika kita berada pada posisi teman, maka siswa itu merasa bahwa oke Bapak Ibu, masuk pada yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Saya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa segitiga restitusi ini sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa Bapak Ibu. Menurut Gosek, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi, ada pun ciri-ciri dari restitusi yaitu ada 8 ciri-ciri Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin selama ini ketika kita berhadapan pada siswa-siswa yang membuat kesalahan, tampak kita memang sebenarnya sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi di Bapak Ibu, tapi mungkin tidak melalui dia punya tahapan-tahapan penyelesaian dalam menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi pada saat kita menemukan anak-anak yang bermasalah itu, kita tanpa menanyakan kepada anak-anak alasan apa dia melakukan hal tersebut, tanpa sadar kita langsung melakukan hukuman Bapak Ibu. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kedepannya ketika menemukan siswa-siswa yang melakukan kesalahan atau membuat suatu permasalahan, sebaiknya kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ciri-ciri dari segitiga restitusi ini ada restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi dia memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi dia mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi juga mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu ini untuk segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan untuk 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menenangkan keyakinan. Jadi pada tahapan yang pertama Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas ini, pada sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu misalnya seperti ini Bapak Ibu, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemarin saya sudah menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga
Dia bilang, karena semalam saya bangun ini, saya bantu orang tua, jadi saya bangun kesiangan itu. Jadi begini Bapak Ibu, terkadang anak-anak itu ketika melakukan kesalahan itu, ketika kita guru memanggil anak tersebut, kita langsung marah-marah. Kamu ini kenapa buat kesalahan terus? Tanpa kita tanya dulu alasan apa. Jadi Bapak Ibu, dalam tahapan sertifikat restitusi ini, ketika siswa itu terkena masalah, kita harus tahapannya seperti kita harus panggil, kemudian kita tanya alasan apa sehingga kamu terlambat. Nanti ketika siswa sudah menyampaikan dia punya alasan, kita boleh menguatkan kepada anak-anak seperti ini. Ya, kesalahan itu hal yang manusiawi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biasanya kita juga, ibu panggil kamu ke sini bukan mau marah-marah, tapi ibu mau mencari solusi atas permasalahan kamu. Kita juga bisa tanya pada tahap menstabil itu merupakan tahap menstabilkan identitas. Kita bisa bertanya ke alasan apa dia melakukan hal tersebut, kenapa sampai dia bisa terlambat. Kemudian kalau masuk pada tahap yang berikut ada sisi validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini yaitu restitusi tidak menyarankan guru untuk berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu sisi menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2 di atas, maka anak tetap siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, pada tahapan segitiga restitusi ini, ketika misalnya kita menemukan siswa yang mungkin berkelahi, kita boleh bisa menggunakan itu. Tapi kita sadar ketika kita menemukan siswa yang berkelahi, ketika dipanggil kita langsung marah-marah atau Bapak Ibu. Kalau penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ini, ketika kita menemukan permasalahan seperti itu, misalnya kita menemukan siswa itu yang sedang berkelahi, kita bisa memanggil siswa tersebut, kemudian kita menanyakan alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Ketika kita menanyakan hal tersebut, siswa kemudian akan memberikan dia punya alasan. Nah, itu masuk pada tahap identifikasi permasalahan. Terkadang Bapak Ibu kita tuh ketika menemukan suatu permasalahan, kita tidak beridentifikasi lagi, kita langsung saja marah-marah Bapak Ibu. Kalau menggunakan tahapan segitiga restitusi ini, ketika kita menemukan siswa yang bermasalah, kita harus tanya dulu alasan dia melakukan hal tersebut apa. Ketika dia memberikan dia punya alasan, kita boleh membaca dengan kata-kata seperti ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kemudian kita juga menanyakan kepada dia, kamu tahu tidak yang kamu buat itu salah atau benar? Itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau belum? Nah, itu masuk pada tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian kalau untuk menanyakan keyakinan yang kita tanya, setelah kamu melakukan kesalahan hari ini, kedepannya itu kapan kamu mau berjanji untuk merubah kesalahan kamu ini? Nanti dia sendiri bilang, saya berjanji berikutnya saya tidak akan melakukan kesalahan ini. Berikut Bapak Ibu, saya akan menunjukkan penyelesaian permasalahan menggunakan tahapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Oke Bapak Ibu, itu penjelasan terkait dengan budaya
hari ini. Apa ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Saya persilakan. Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan atau refleksi terkait ini materi yang sudah saya sampaikan? Saya persilakan Bapak Ibu. Pada saya, setelah saya mengikuti materi yang telah disampaikan oleh pemateri, tentang budaya positif, saya memahami. Insya Allah saya akan berusaha untuk menerapkannya pada kelas-kelas yang nantinya saya ajarkan. Lalu khususnya dalam pembelajaran, ini sebagai modal untuk mendidik murid di sekolah, dan tentunya akan berkolaborasi bersama rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga wali murid. Karena menurut saya budaya positif ini perlu ditanamkan sejak dini dan dilatih secara terus menerus sehingga dapat menjadikan satu kebiasaan baik yang tercipta di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, baik. Ada tidak tanggapan atau refleksi terkait kegiatan kita pada hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memberikan apresiasi kepada Ibu Narti yang sudah berbagi praktik baik dengan kami, rekan sejawat, dan apa yang sudah saya simak dari awal sampai akhir terkait dengan pemaparan materi yang diberikan oleh Ibu Narti memberikan saya inspirasi untuk nantinya saya lebih memperbaharui lagi cara-cara saya agar mengajar di kelas itu bisa lebih baik lagi. Pendekatan-pendekatan saya kepada siswa juga bisa untuk diperbaharui sehingga proses belajar mengajar di kelas bisa berlangsung dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Santi. Ibu-ibu yang sudah melakukan refleksi terkait kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sini dalam kegiatan saya. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama saling berkolaborasi untuk tetap menerapkan budaya positif pada sekolah kita SMP Negeri Satuan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.